Wah, selamat pagi. Apa kabar? Waduh, enak nih. Olahraga pagi-pagi, apalagi di suasana yang mendung, hawanya lumayan sejuk. Kalau olahraga emang enak ya, kalau di suasana yang sejuk. Makanya saya pilih Kabupaten Bandung Barat. Saya tentunya nggak cuma olahraga, mau ngobrol sama yang punya Bandung Barat. Siapa dia? Langsung saja ikut saya, yuk. Itu dia, Kak Hengki Kurniawan. Berapa, Kang? Wih, Masya Allah. Luar biasa, apa kabar? Mas Yati. Kang Hengki. Damang? Alhamdulillah, Damang. Kalau di Sunda harus Oh, damang. gitu ya, Damang ya? Saya. Saya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Aktivitasnya Kang Hengki Kurniawan September sudah mundur. September, 20 September 2023 saya selesai. 5 tahun sudah. Sudah gitu 5 ya. tahun. Terus menikmati waktu, quality time bersama keluarga, anak, istri. Yang selama ini ditinggalkan. Selama ini waktunya agak kurang. Barat. Terus apa dong? Selain sama keluarga, quality time, apalagi kegiatannya sehari-hari sekarang? Ada merintis usaha, kemudian juga kembali lagi nengokin usaha yang sudah 8 tahun saya rintis. Saya bergerak di bidang kuliner juga. Oke. Terus bikin kue di Lampung, bikin kue di Pontianak. Saya menampung UMKM, ada sekitar lebih dari 1.000 item produk. Dan juga para pelaku UMKM kita bina di sana. Mohon maaf nih, saya menerimanya nggak di rumah. Karena memang setiap pagi saya selalu olahraga. Bisa di sekitar komplek biasa, atau ini kebetulan kita ada di alun-alun Bandung Barat. Alun-alun yang selama ini mungkin masyarakat Bandung Barat inginkan gitu. Ya alhamdulillah terwujud. Bukan hanya Bandung Barat, bukan hanya alun-alun Bandung Barat, tapi 3 alun-alun. Mas Jati, ada alun-alun Lembang, ada juga alun-alun Cililin dengan konsep Little Madinah. Kan ini ada satu di sini, kemudian disebut 3 ya, Cililin 3. sama di Lembang juga. Ya. Terus kemudian aku lihat infrastruktur luar biasa, Ya. gede-gedean juga. Tapi juga masih kurang. Masih kurang, tapi setidaknya sudah ada kan ya. Iya. Yang dilakukan segala macam. Ikhtiarnya tetap ada. Betul. Nah, cuma kenapa mundur? Kenapa nggak terusin aja gitu? Lo kan udah selesai. Udah selesai. Bukan mundur. Oke. Jadi udah selesai di 20 September. Mundur kemarin sebenarnya karena partai meminta saya untuk maju di DPR. Oke. Jadi bagaimana mempertahankan kursi DPR supaya aspirasi masyarakat yang ada di Bandung Barat atau khususnya Dapil Jabar 2 itu, Bandung dan Bandung Barat ini bisa terakomodir lah dengan DPR di sana. Insya Allah sih kursi masih tetap kita pertahankan begitu. Jadi ke depan saya masih punya mimpi untuk bisa membangun Bandung Barat, merealisasikan janji-janji politik dan juga bagaimana membawa Bandung Barat ini sesuai dengan mimpi yang ada di kepala saya, Bandung Barat ekonomi kuat 2030. Apa yang paling penting banget yang dibutuhkan sama warga Kabupaten Bandung Barat? Paling tinggi memang infrastruktur. Infrastruktur ya? Termasuk guru honorer. Guru honorer itu di era saya angkat, kita perjuangkan untuk diangkat sebagai P3K. Itu ada sekitar 3.000 lebih dan tidak salah kemarin paling tertinggi di Jawa Barat kita mengangkat guru honorer menjadi P3K yang tadinya honornya per bulan 300.000, sekarang sudah sesuai dengan UMK, bahkan di level pengawas itu sampai 7 juta per bulan. Wow. Nah itu bentuk perjuangan yang kita lakukan, ya meskipun menyedot anggaran ya sekitar 100 miliar lebih, tapi bagi saya ya memperjuangkan guru honorer itu, memperjuangkan nasib guru itu sesuatu yang penting meskipun tidak terlihat. Kan masyarakat melihatnya secara fisik ya, bangunan, jalan. Betul. Nah ada hal-hal yang mungkin tidak terpantau, termonitor dengan mata masyarakat secara langsung, tapi itu yang harus kita perjuangkan juga. Karena gitu. dari mereka lah ini nanti anak-anak generasi penerus bangsa akan tumbuh Nah, ya. SDM yang unggul itu kunci menuju Bandung Barat ekonomi kuat 2030. Oke. Kalau dilihat ya fasih banget loh ngomongnya ya.
Apa sih nikmatnya jadi bupati, jadi seorang nomor 1 di sebuah wilayah? Kalau ditanya sih sebenarnya enak jadi temennya bupati sebenarnya. Karena jadi bupati itu kadang-kadang menjadi sasaran tembak dan lain sebagainya. Oh, Tapi kan gitu. hidup itu pilihan. Ah. Pilihan ya kalau saya memilih untuk bagaimana politik itu menjadi jalan jihad untuk pengabdian, memanfaatkan hidup untuk hidup yang bermanfaat. Kalau bicara nggak enaknya, lumayan ya. Apa? Coba. Gini, Pengen tahu deh. Nggak zaman enaknya kita menjadi artis, itu kita selalu diululukan. Ketika jadi politisi, wah dimaki-maki dan lain sebagainya. Tapi buat saya, ya itu harus kita terima. Kita harus siap ketika kita menjadi kepala daerah itu ya, cacian, makian, ketidakpuasan itu menjadi penyemangat kita. Kita jadikan itu vitamin untuk kita semangat dalam mengabdi. Jadi ya apa namanya, nggak boleh baper lah. Kita berjalan lagi yuk. Kesana Atau kita mau cari sarapan yuk. Kita sudah sampai. Ini di mana? Di mana ya? Kalau ada ibu-ibu yang rame, Bu. Luar biasa, lagi pada Kalau senam. mayoritas mama berarti ini di mana ya? Pasar. Ini di pasar. Wah, Bu, maaf, atur Ibu. dulu ya, Bu. Saya mengganggu makannya. Bu siapa? Ibu Lia. Warga sini kan, Bu? Bu, mau Oke, vaksin ya. Ibu juga warga sini kan, Bu? Mana Bu rumahnya di mana? Cikalong juga sama. Oh, Cikalong jauh banget loh. Oh, jauh ya? Cikalong jauh loh. Oke. Mainnya jauh ya Bu ya? Lagi belanja atau memang main-main aja mampir? Lagi makan bakso ya. Maaf nih diganggu makan baksonya, tapi mau nanya cepet aja. Kenalkan Pak Hengki ya. Nah, ini kemarin bupatinya sini. Tapi mau nyalek. Kalau menurut Ibu berdua, kira-kira mendingan jadi bupati aja atau mendingan nyalek? Bupati aja. Bupati aja. Oh, Ibu? Sama. Sama. Aduh. Oh, kenapa? Ya, biar bisa dulu aja, ketemu Bu, ya. ya. Biar, Makasih biar harus ya. ketemu ya. Kalau jadi caleg kan harus ke Jakarta berarti kan? Bener tuh kan. Bupati kan bisa kesini lagi. Bisa main-main di sini ya ketemu ya. Terima kasih Nuhus. Selamat Ibu menikmati Atur, lagi. Selamat makan lagi. Tuh 21 pengen jadi bupati lagi. Bicara soal tadi ya, ada caleg, ada yang bikin jadi bupati segala macam. Aku mau bicara soal calegnya. Dulu kan juga pernah kan ya? Iya. Mau jadi caleg, 2014. tapi memilih mundur padahal sebenarnya secara elektabilitas udah oke banget. Kenapa kok mundur? Kalau 2014 itu caleg saya di Dapil Jatim 6. Heeh. Di situ basisnya memang PDI Perjuangan. Dulu saya masih di PAN. Oke. Nah, kalah dengan incumbent. Oh. Ya, incumbent yang memang sudah 3 periode di sana, program-programnya banyak. Dan memang kos politik ternyata mahal banget gitu ya. Untuk operasional tim, Yes. mensosialisasikan kita, Ya. kemudian untuk operasional ya makanan dan lain sebagainya, akomodasi. Dan itu boleh, kalau untuk tim itu boleh. Tapi kalau misalnya mempengaruhi pilihan orang dengan mengeluarkan uang, itu saya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Emangnya banyak yang melakukan itu? Banyak sekali. Dan Dan banyak apa sih? kira-kira berani nggak ya? Kira-kira berani nggak ya politisi yang terpilih Hah? atau yang maju itu bersumpah bahwa dia tidak melakukan serangan fajar? Nah itu kayaknya seru tuh. Ditantang nih, ayo politisi. Ya kalau buat saya, kita kan masih muda, kita masih meyakini bahwa ada orang-orang yang tidak terpengaruh dengan money politik atau serangan fajar. Oh, oke. Ya saya masih meyakini 50% orang masih memilih kita karena visi misi kita dan juga program-program kita. Nah ini. Oh. Pak Damang, ini nih, ini langganan saya. Biasanya saya minta Gojek juga untuk bungkus ke rumah. Oke, bungkus rumah. Nah, sekarang kita langsung Cicipin ya, langsung nih. ya. Pak, Boleh. buatin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ya. Nah, lanjut lagi. Ya. Soal mahar. Makan bilang katanya, maharnya mahal. Mahal itu seberapa? Ukuran mahal itu seberapa? Kalau untuk pileg sih mungkin nggak terlalu ya. Dan mungkin hampir dikatakan tidak ada kecuali mereka yang menginginkan nomor tertentu. Itu sudah menjadi rahasia umum. Oh. Tapi kalau pilkada itu biasanya, ya ini biasanya ya, tidak semuanya. Biasanya berapa kebutuhan kursi kita untuk maju pilkada? Misalnya kalau untuk kabupaten 10 kursi DPRD-nya gitu ya, syarat majunya. Nah itu biasanya ya dikonversikan ke nilai rupiah biasanya. Satu kursinya Saya berapa? satu kursi, kita butuh 10 kursi.
Kalau satu kursinya misalnya 500 juta udah bayang berapa misalnya. Wow. Makanya di kontestasi saya sebelum-sebelumnya itu kita sudah ikhtiar untuk penetrasi, kampanye, pasang baliho segala macam. Tapi kadang-kadang mentoknya di mahar. Tiba-tiba begitu kita komunikasi, ternyata minta maharnya sekian. Makanya saya memutuskan untuk enggak deh, mundur. Mahar dengan ongkos politik beda ya. Bukan berarti kita nggak mau keluar sama sekali. Tapi kalau kita di awal sudah harus membayar 5 miliar misalnya, kok buat saya rasanya nggak perlu ya. Karena kita kan mau di politik itu, kita maju sebagai kepala daerah itu bukan nyari pekerjaan gitu. Kita ingin mengabdi. Dan bagi saya pemimpin yang baik ya harus diawali dengan proses yang baik juga gitu. Wah, nih. Yang lontongnya dikit. Sudah jadi. Nih. Apa namanya lontong apa? Kupat tahu pada larang. Kupat tahu pada larang. Ketika ada mahar tadi yang sudah ditentukan sekian rupiah gitu, jaminannya menang, pasti dapat atau enggak? Belum. Belum tentu. Mahar itu baru syarat kita direkom oleh partai. Menang dan tidak menangnya itu tergantung bagaimana kita menyampaikan program kita ke masyarakat. Bagaimana intensitas kita turun ke masyarakat. Bagaimana kita membuat masyarakat itu menyukai kita, memilih kita dengan menyampaikan program-program dan lain sebagainya. Banyak faktor untuk kita menuju menang. Turun aja, buktikan aja bahwa masyarakat menyukai, elektabilitas tinggi, survei bagus, insya Allah direkom. Nah, berjalannya waktu ya kalau partai bantu alhamdulillah, tapi minimal dari kitanya kita sudah siap gitu, bahwa kita segalanya kita sudah mempersiapkan gitu. Itulah kenapa sampai ada cerita selama jadi bupati, Kang Hengki ini harta kekayaannya jadi drop drastis dari sekitar 11-an M turun jadi ke 4 M. Itu real? Ya, real. Jadi waktu saya wakil bupati, saya karena suka dengan olahraga, saya bikin turnamen Hengki Kurniawan Cup. Ada sepak bola dan juga voli. Ternyata berjalan acara lumayan ya, ternyata saya tidak menghitung tidak memprediksi akan sebanyak itu pengeluaran. Nah, total hampir 1,5 miliar. Loh, itu nggak pakai dana dari APBD? Nggak bisa. Program itu kan harus dibahas 1 tahun sebelumnya. Ya. Tapi karena waktu itu saya pengen langsung melaunching ya, sehingga ya pakai kocek sendiri. Kita mengapresiasi kepada mereka-mereka yang mengharumkan nama daerah. Satu medali emas itu kita hargai 50 juta. Wow. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang putra-putrinya tertarik menjadi atlet, tolong disupport ya. Lebih baik daripada ke arah-arah yang negatif. Jadi satu medali emas itu pemerintah daerah memberikan ganjaran 50 juta. Saya juga mau konfirmasi. Jadi kalau untuk calegnya sejauh ini potensi untuk ke DPR-nya sudah lolos belum sih? Udah berapa persen ya kalau KPU real count-nya? Hari ini masih penghitungan, masih 69%. Masih 69%. Terus salib menyalip ya. Yes. Saya dengan Kang Denny Cagur tuh. Iya, kayak mepet banget ya. Memang awalnya kalau saya tidak kepikiran untuk maju. Cuman memang kemarin diminta oleh partai. Tapi tujuannya adalah bagaimana kursi DPR tadi bisa kita pertahankan. Nah, siapapun nanti yang mewakili, tetap kita harus ucapkan selamat. Dan yang paling penting, memberikan kontribusi untuk Bandung Barat. Itu aja sih. Dari PD Perjuangan kan, Kang Hengki, melihat dari keriuhan soal Pilpres yang katanya mau dicoba lewat hak angket, ada mau pakai jalur hukum lewat MK, pengen ada kecurangan-kecurangan. Kalau dari point of view-nya Hengki Kurniawan, yang terjadi kemarin, Pilpres 14 Februari 2024, apa? Ya, realita di lapangannya memang terjadi ya. Di Bandung Barat sendiri juga demikian. Di beberapa daerah, di grup WhatsApp di internal kami juga kita memantau ada anomali-anomali yang ya agak-agak membuat kita atau menunjukkan bahwa ya KPU hari ini suka tidak profesional. Karena ketika merilis
aplikasi melalui Sirekap ternyata salah, ya tidak bisa semudah itu mengatakan ya ini human error dan lain sebagainya, karena ya aplikasi itu dibiayai oleh pajak rakyat, ya, dan anggarannya cukup besar, harus persiapannya harus matang. Dari tahun ke tahun harus semakin baik gitu. Sehingga muncul akhirnya beberapa pihak, ini bukan persoalan menang dan kalah menurut saya. Ini persoalan bahwa kita ingin ke depan lebih baik. Sehingga muncul inisiatif untuk hak angket. Kalau buat saya, kalau memang tidak ada salah ya kenapa harus takut gitu. Ini untuk kebaikan kok. Saya rasa baik Mas Anies maupun Mas Ganjar yang mungkin hari ini secara real count kalah, istilahnya akan legowo kok gitu. Tapi kita ingin ke depan proses demokrasinya jauh lebih baik, sehingga kita ingin ya menginvestigasi kenapa harus seperti ini, karena sebuah lembaga negara atau KPU penyelenggara pemilu mempublis di aplikasinya ini kan nggak boleh itu hoax gitu, nggak boleh itu salah gitu. Kalau salah ya bisa saja kena undang-undang ITE loh. Saya aja unik nih, suara di menit sekian kemarin sempat saya monitor 32.000. Nggak selang berapa ini berkurang. Ya kita mulai push up. Bismillah. Oh, ini warga. Ini warga mana kok cantik banget sih?